Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli rambutan. Jangan lupa beli ikan teri. UMKM kita harus kuatkan agar rakyat makmur dan mandiri. Yang kita hormati Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera, Bang Nur Hadi. Tepuk tangan buat Bendum. Ini kalau Boomcraft yang ngadain, Pak Bendum senyum. Karena sponsornya sudah banyak. Ya, sering-sering. Dan bisa dicontoh bidang badan lainnya. Tepuk tangan buat Boomcraft. Yang saya hormati Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, UMKM dan Korporasi Haji Acep Lutludin, Esos MM. Tepuk tangan buat Kang Acel. Langsung menggebrak, langsung melaunching pendamping UMKM se-Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Kang Firly sebagai Ketua Panitia, dan yang kami hormati para narasumber yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ada Bapak Ari Permana SEMSI, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Kementerian UMKM Republik Indonesia. Tepuk tangan buat Pak Ari. Kemudian narasumber yang lainnya ada di sini, Haji Syamsalis, sekaligus sponsorin kayaknya ini. Owner Sabana, tepuk tangan. Tadi saya bisik, udah berapa gerai yang dibuka Pak Haji? Saya bilang, udah 2000. Tepuk tangan dong, 2000. Kayaknya setelah bisa cari ini bisa naik 10.000 nanti. Sukses selalu Pak Haji Sam. Yang kita hormati founder dan ketua forum UMKM Disabilitas Gria Diva, betul ya? Gria Diva Ble, Ibu Rani Mei Lestari, tepuk tangan. Yang kemarin mendapat predikat ke peringkat ketiga ya, se-Indonesia, luar biasa, membanggakan. Beliau bukan hanya entrepreneur, tapi beliau menjadi inspirator para penggerak UMKM, sahabat-sahabat kita di teman-teman di disabilitas. Luar biasa ya. Disabilitas memberikan sebuah peluang dan prestasi. Luar biasa nggak? Tepuk tangan sekali lagi. Dan para jajaran Boomcraft, para peserta, para pendamping, mentor yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, izinkan saya menyampaikan salam dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Al-Muzammil Yusuf, yang mohon maaf belum bisa hadir pada kesempatan kali ini dan memberikan tugas kepada saya untuk membuka acara ini. Insya Allah komitmen dan perjuangan PKS selalu dan akan selalu bersama para pegiat UMKM. Paling tidak ada dua teladan yang ingin kita menggerakkan nilai dari kenapa kita fokus kepada dakwah ekonomi, perjuangan ekonomi. Pertama adalah teladan dari Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah teladan dari para pendiri bangsa kita. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, hal yang utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah adalah pertama mendirikan masjid, kemudian mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, yang ketiga membangun pasar. Kenapa membangun pasar? Karena saat itu Madinah dikuasai oleh Yahudi dengan ekonomi ribawi. Ya, dengan ekonomi ribawi. Yang kedua, ekonomi saat itu sangat timpang sekali. Penduduk asli Madinah itu kalah dengan Yahudi yang minoritas. Dengan cara apa? Dengan cara menguasai tanah dan ekonominya, menguasai emas dan sebagainya, dan dengan membangun utang. Ya,
ribawi, utang, menguasai pasar, monopoli, dan perlakuan pedagang yang tidak fair. Maka Rasulullah datang di sana, beliau apa yang dilakukan? Beliau membangun pasar. Pasar baru yang lebih kompetitif, ya, yang lebih adil, tidak melakukan monopoli, menghapuskan riba, dan menyuburkan sedekah daripada utang. Alhamdulillah, Rasulullah SAW berhasil membangun ekonomi Madinah jauh lebih maju, jauh lebih adil, dan jauh lebih sejahtera. Dan teladan yang kedua adalah para pendiri bangsa kita. Kita sering kalau waktu kita masih SD ya, masih waktu belajar sejarah, kebangkitan bangsa, kebangkitan nasional itu selalu diidentikan dengan Budi Utomo, betul ya? Nah, itu adalah gerakan intelektual priai. Tapi ada sebuah gerakan kebangkitan nasional yang dahsyat sekali. Apa itu Bapak Ibu? Sarekat Dagang Islam. Itu keanggotaannya luar biasa dahsyat dan begitu masif. Para pendiri bangsa saat itu, Haji Samanhudi kemudian H.S. Cokroaminoto, membangkitkan kesadaran ekonomi. Karena saat itu pribumi itu menjadi kelas ketiga. Setelah Eropa, kemudian Tionghoa dan Arab, kemudian kita pribumi. Nah, Haji Samanhudi ini bisnisnya diganggu oleh penjajah. Pribumi tidak boleh berbisnis dengan baik. Akhirnya beliau menggalang kekuatan, mendirikan Sarekat Dagang Islam, itu menjadi gerakan kolosal pertama yang dahsyat untuk melawan penjajah. Dengan apa? Kekuatan ekonomi. Jadi Kang Acel, ini sudah tepat gerakan kemandiran UMKM, kita meneladani Rasulullah dan meneladani para pendiri bangsa. Tepuk tangan sekali lagi. Dan nanti akan banyak dari kita dengarkan dari para narasumber bahwa memang kalau kita belajar bagaimana bangsa-bangsa ini maju di dunia, saya kebetulan karena saya background saya dulu belajar di ekonomi di Fakultas Ekonomi UI dan sekarang di Komisi 11 ya, karena memang banyak menekuni ya. UMKM ini selalu menjadi perbincangan, menjadi pembahasan. Tapi ya kita sampaikan tadi ya, berkontribusi 60% dari PDB, menciptakan lapangan kerja terbanyak. Tapi pertanyaannya adalah kenapa UMKM kita ini sering kali dibicarakan tapi sering kali belum bisa naik kelas. Nah, ini pertanyaan penting. Ya, dibuat aturan, dibuat kebijakan dan sebagainya. Kalau kita belajar, misal dari beberapa negara yang maju, Korea Selatan misal, itu juga melakukan gerakan UMKM di sana. Tapi yang menarik adalah Korea Selatan, dia memang basis ekonominya chaebol, ya, konglomerasi chaebol yang didukung oleh negara. Tapi rantai supply chain-nya, rantai pasoknya itu digerakkan para UMKM. Jadi koneksi antara industri besar, korporasi, kalau di Tiongkok dia state capitalism, kapitalisme negara. Dia korporasi yang didukung oleh negara. Sama supply chain-nya, rantai pasoknya adalah dari UMKM. Nah ini kayaknya kekosongan kita. UMKM kita dibiarkan bertarung sendiri. Ya, sehingga saya sering sampaikan juga ke Bu Menkyu dan Menteri Bappenas, untuk melakukan transformasi ekonomi mau tidak mau mengubah struktur ekonomi kita yang 60% informal itu menjadi dominan formal. Dengan cara apa? Menaik kelaskan UMKM kita. Sehingga UMKM kita bukan lagi sektor informal tapi terkoneksi masuk dalam sistem ekonomi korporasi, menjadi supplier utama. Kemarin saya raker dengan Menkyu dan Bappenas dan yang lainnya terkait MBG. Lagi rame ya? MBG itu 335 T Bu, Pak, di 2026. Memang yang agak kontroversi mengambil salah satu fungsi pendidikan. Di situ ada fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi kesehatan. Cuma kalau dihitung-hitungkan, ini sebenarnya stimulus ekonomi yang menggerakkan UMKM. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau 335 triliun kan itu terserap, itu hitung-hitungannya itu sekitar 30.000 dapur SPPG, betul Kang Ajal ya? 30.000. Kalau per dapur bisa serap minimal 50 pekerja, maka akan tercipta 1,5 juta lapangan pekerjaan.
1,5 juta lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita telusuri lagi, kita breakdown lagi, menunya itu ada telur misal. Sehari 4.000 porsi, berarti sehari 4.000 telur, betul? 4.000 telur. Nah, kalikan 30.000 dapur. Berapa telur yang dibutuhkan Kang Ajal? Coba dihitung pakai AI. Berapa telur yang dibutuhkan? Berapa peternak yang akan diuntungkan? Itu dari telur. Ya. Kemudian dari ayam. Berapa ayam yang dibutuhkan? Ya. Berapa ekor, berapa kilo? Itu akan menggerakkan petani ayam, peternak ayam. Ya kan? Nah, UMKM kita juga akan bergerak. Jadi kalau stimulus ekonomi ini dijalankan, benefitnya secara pendidikan dapat, kesehatan dapat, ekonomi di bawah juga bergerak. Sehingga biasanya ekonomi tumbuh sekian persen itu siapa yang nikmati? Nah, Presiden Prabowo Subianto mengatakan stimulus itu diharapkan bergerak menggerakkan peternak-peternak, petani-petani, UMKM, dan yang menikmati adalah siswa, ibu hamil, menyusui, dan sebagainya. Ya, tentunya kita berharap pelaksanaan dari program ini berjalan dengan baik. Kalau baik, insya Allah fungsi itu akan berdampak secara signifikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para mentor, para pembimbing UMKM. Tepuk tangan buat para pembimbing UMKM. Ini adalah kerja yang luar biasa, kerja yang membutuhkan ketekunan. Saya di Depok, waktu kebetulan dapil saya di Depok Bekasi, saya pernah mengisi para program peserta wirausaha baru. Ada sekitar 100-200 orang. Kalau saya tanya biasanya problem utama UMKM, Kang Acel, Bapak Ibu semua. Saya tanya, siapa di sini yang sudah usaha? Rata-rata udah banyak yang angkat tangan, boleh buka usaha. Saya tanya yang kedua, siapa yang di sini usahanya sudah membuat laporan keuangan? Tinggal 2-3 yang mengangkat. Sisanya sekitar hampir 200-100 sekian orang itu yang berusaha itu tidak memiliki catatan laporan keuangan, tidak memisahkan rekeningnya. Nah, kesimpulan saya dengan sampel yang sederhana itu, kenapa kita tidak masuk UMKM kita naik kelas? Karena sistem pencatatan dan rekeningnya bersama dengan dapur. Sehingga ini kenapa nih bisnis saya nggak hasil-hasil? Oh ternyata buat bayar anak sekolah, buat makan di kafe dan sebagainya. Nah ternyata di sini pentingnya kita bagaimana memodernkan UMKM kita dari sisi sederhana, memisahkan rekening, pencatatan laporan keuangan, dan mengintegrasikan dalam sistem keuangan kita. Nah di sini ada LPDB. Ya, tadi saya tanya sudah berapa kelola sekitar 6T, betul ya? 6T. Jadi ini bisa akan support dan memang saat ini kita dorong agar target kredit terhadap UMKM itu naik menjadi 30% minimal. Ya, sekarang masih 19%. Kemarin saya tanya ke OJK, ini gimana kok nggak tercapai, masih 19%. Nah, ini makanya domestic demand permintaan UMKM kita harus kita tingkatkan. Mungkin semoga dengan adanya MBG, dengan program-program yang pro dengan UMKM itu bisa menggerakkan kredit sektor keuangan kita ke UMKM sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tadi ada pantun penutup. Ya. Burung merpati terbang melayang. Cakep. Hinggap sejenak di rumah Bang Mamat. Mari berkolaborasi dan berjuang. Kuatkan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat. Baik, dengan mengucapkan bismillah, langsung kita buka. Ya, kita sahkan dan kita buka, kita luncurkan pendamping UMKM nasional yang diinisiasi dan digerakkan oleh bidang Boomcraft. Bismillahirrahmanirrahim.